Sahabat guru, supervisi, kalau kita mendengar kata supervisi, seringkali membuat para guru kita sebagai seorang pengajar merasa kurang nyaman. Karena ketika disupervisi, kita mau nggak mau diperhatikan dan sering merasa dinilai. Dan yang lebih parah, di dalam banyak kesempatan, supervisi digunakan sebagai dasar untuk memberikan penilaian kepada guru. Walaupun padahal sesungguhnya secara substansial, supervisi itu lebih digunakan untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas pelayanan kita sebagai seorang guru, agar pembelajaran kita menjadi lebih efektif, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna. Apalah artinya sebuah pelayanan, sebuah pemberian, jika apa yang kita berikan tidaklah bermanfaat bagi orang lain yang menerima pemberian itu, dan dalam hal ini bagi siswa. Karena itulah pada kesempatan ini saya men-sharingkan sebuah instrumen supervisi terbaru di era pandemi yang kami gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tentu melalui supervisi. Ini adalah contoh yang saya berikan, yang kami adakan, supervisi terhadap guru kami. Mari kita perhatikan. Okay, let me see the chat. Sorry sir, my laptop has broken camera. Oh my god, who's this? Michelle Christie. Michelle Christie, what happened with your laptop? Whether you are in a good condition or not. So, I would like to see you all by one to see whether you are in a good condition or not. Okay, then I hope you have been in a good condition as always. Sobat guru, itu tadi adalah contoh pendek bagaimana seorang guru mengajar menggunakan aplikasi yang disebut Google Meet. Dan di situ teman-teman bisa perhatikan betapa tidak mudahnya bagi seorang guru untuk mengajak anak-anak itu membuka kamera. Ini artinya apa? Persiapan di awal pengajaran itu sangat menentukan. Jika seorang guru di awal saja sudah tidak bisa memastikan siswa-siswanya membuka kamera, maka berikutnya akan sangat susah proses itu dilakukan. Karena itu teman-teman, awal proses pembelajaran itu menjadi bagian langkah yang sangat penting untuk pembelajaran di era pandemi dengan secara virtual ini. Karena ketika kita sebagai seorang guru bisa melihat wajah anak-anak kita, kita bisa tahu mana yang belajar, mana yang tidak. Jangan sampai kita ngomong cuap, tapi anak sebenarnya tidak ada di depan kameranya. Anak entah melakukan apa. Dan itulah pentingnya kontrak belajar di awal. Nah, setelah kita tadi memperhatikan, saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal, instrumen, komponen, aspek yang ada di dalam instrumen supervisi. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita guru membuat sebuah persiapan dan tindak lanjut. Mari kita ikuti. Berikut ini adalah instrumen supervisi guru pada era pandemi. Yang pertama, manfaat supervisi. Pertama adalah untuk memperoleh informasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan pembelajaran daring. Untuk mengetahui keterlibatan siswa, sejauh mana siswa terlibat di dalam proses pembelajaran daring itu. Dan bagi guru, supervisi ini sangat bermanfaat untuk memperoleh penguatan jika guru sudah melakukan pembelajaran daring secara berkualitas. Dan ketika guru masih mempunyai hal-hal yang perlu ditingkatkan, supervisi sesungguhnya akan memberikan informasi real yang berdasarkan sebuah kenyataan apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang berikutnya, tentu dari hasil supervisi ini menjadi sebuah data yang sangat berharga untuk menyusun sebuah program
lanjutan terkait dengan efektivitas pembelajaran. Ini bisa menyangkut gurunya, bisa menyangkut siswanya, dan juga bisa menyangkut untuk inputan bagi orang tua untuk semakin terlibat di dalam proses pembelajaran daring yang semakin efektif. Karena pembelajaran daring itu tidak tergantung hanya kepada guru dan kepada siswa, tetapi juga keterlibatan orang tua secara maksimal. Nah, instrumen supervisi terbaru pada masa pandemi ini seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya memang terdapat perbedaan antara instrumen sebelumnya ketika masa normal tatap muka dengan instrumen pada era pandemi. Perbedaan ini terdapat pada langkah awal pembelajaran. Guru harus memastikan siswa melaksanakan kontrak belajar itu. Ini diandaikan memang guru harus menyusun kontrak belajar. Contoh saja, misalnya membuka kamera laptop, kamera HP supaya wajahnya itu kelihatan, kesiapan siswa itu kelihatan. Jangan sampai siswa hadir tapi kameranya tidak dinyalakan sehingga guru tidak tahu siswa ini ada di mana. Lalu memastikan bahwa mikrofon itu dimatikan supaya tidak terjadi omongan-omongan suara-suara dari luar itu masuk. Dan guru selalu mengingatkan siswa untuk mentaati protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak keluar rumah. Nah, sebenarnya sebelum supervisi dilakukan ada langkah. Nah, langkah-langkah supervisi itu ada praobservasi. Sebelum kepala sekolah atau penyelia mengadakan supervisi di kelas virtual, kepala sekolah akan mengadakan wawancara dengan guru yang akan disupervisi. Apa yang akan ditanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran, materi apa yang akan disampaikan, metode apa yang akan digunakan, media apa yang akan dipakai, lalu fokus apa yang harus mendapatkan perhatian dalam proses pembelajaran ini. Dan yang berikutnya, tentu yang sangat amat penting adalah guru harus menyiapkan RPP. Dan RPP itu harus sesuai dengan kurikulum di masa pandemi. Nah, bagaimana instrumen atau format RPP yang sesuai dengan masa pandemi? Seperti ini. Ada identitas dan kelengkapan komponen. Menyangkut terdapat identitas satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Itu yang identitas bidang studi. Lalu yang B, kompetensi atau tujuan pembelajaran. Di sini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar tujuan itu. Lalu yang ketiga ada tujuan pembelajaran yang berfokus pada kecakapan hidup abad 21. Nah, kecakapan abad 21 itu ada 4. Critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Materi pembelajaran ini disampaikan dengan langkah-langkah yang menekankan pada literasi dan numerasi, pencegahan COVID-19, pola hidup sehat, dan gerakan menggunakan masker. Di sini ada aktivitas-aktivitas fisik, penguatan karakter di dalam proses itu. Di dalam RPP itu harus dicantumkan. Metode pembelajaran yang digunakan ini harus terlihat sangat interaktif dengan langkah-langkah yang sangat jelas. Media yang digunakan itu bisa menggunakan berbagai macam media. Ada apa? Misalkan aplikasinya ya, ada Zoom Meeting, ada Google Meet, ada Google Classroom, ada DingTalk, dan sebagainya. Sementara langkah-langkah pembelajaran di situ harus dituliskan secara rinci agar penyelia sudah mempunyai gambaran proses yang akan dilakukan itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman guru, kalau kita memperhatikan format dari RPP ini, agaknya RPP 1 halaman itu sangat tidak mungkin gitu. Kalau itu mungkin, tentu ada lampiran-lampiran di belakangnya yang sangat detail dan jelas, sehingga RPP itu memberikan gambaran kepada siapapun yang membaca bahwa proses pelaksanaan pembelajaran itu akan seperti itu. Nah, aspek yang disoroti oleh penyelia pada saat supervisi, ada yang pertama pra-pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu misalkan di situ menyiapkan RPP, mendiskusikan kesiapan siswa, dan pada saat pembelajaran dipastikan bahwa ada
guru melakukan aktivitas mengecek kehadiran siswa, memastikan bahwa kontrak belajar itu dilaksanakan. Di sini menyampaikan tujuan dan seterusnya. Oke, lalu pasca observasi, setelah supervisi dilaksanakan, penyelia akan mengundang guru lalu mengadakan evaluasi. Di situ akan ada dialog, masukan-masukan yang sifatnya saling menguatkan untuk pengembangan peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik, yang lebih positif, dan kualitasnya semakin hari semakin meningkat. Itu yang paling penting. Nah, di sini saya akan memberikan catatan yang sangat penting, kecil, tetapi ini sangat amat penting untuk diperhatikan. Pertama, guru harus memastikan bahwa materi yang dibuat, yang di share screen, itu dibuatlah PTT, PowerPoint yang sangat jelas, jangan teks, karena itu akan sangat tidak jelas dibaca oleh siswa. Lalu dua, suara guru dipastikan terdengar jelas oleh siswa, maka perlu dicek. Dan guru harus membuat kontrak belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, dan guru memberi sapaan. Bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan secara acak, sehingga siswa itu selalu siap. Dan jika ada siswa yang meninggalkan kelas secara tiba-tiba, guru harus menanyakan jika siswa itu kembali. Karena kadang memang jaringan sangat lemah sehingga itu terputus, tetapi kadang ada siswa yang memang meninggalkan kelas dan dia melakukan aktivitas lain. Nah, pengecekan seperti ini akan membuat keterlibatan siswa semakin lama semakin positif, semakin besar. Nah, itulah teman-teman hal terkait dengan detail instrumen yang tadi saya paparkan. Jika Anda menghendaki, menginginkan, Anda bisa menulis di komen tersebut untuk minta, dan pasti saya akan berikan. Begitulah rekan guru semuanya dimanapun Anda berada, sharing saya semoga bermanfaat. Jika memang ini bermanfaat dan berguna, silahkan di-share kepada teman-teman atau rekan Anda. Saya percaya Anda dan saya adalah seorang guru dan harus tetap memberikan yang terbaik sesulit apapun keadaan kita. Sukses hidup guru.